Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami'ah Kiram Tambana. Untuk mempersingkat waktu, kami sebutkan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Untuk membuka ini kami mintakan kepada Yang Mulia Bapak Mualim kita, dipersilakan. Acara pertama telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan acara selanjutnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk ini dimintakan kepada Al-Ustaz Haji Aulia Nur LB SPDI, Qari terbaik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan atau sepatah kata atas nama pemuda peringatan Maulid yang dilaksanakan pada siang hari ini. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Abdul Sahid selaku panitia pelaksana peringatan hari ini, sekaligus beliau adalah menjabat Bapak Kepala Desa Tambalang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, juga sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, wabil khusus tentang penceramah, dan datang dari keluar Guru Muhammad Yanur. Alhamdulillah beliau dapat juga mengabulkan hajat kita. Yang kita hormati dan kita muliakan jajaran Rais Suriah PCMO, yang kita hormati Bapak Kasrani SPDI, yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Sahrujani, beliau mantan anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kita hormati anggota DPRD Kabupaten Sulawesi Utara, Bapak Haji Nurani SH, dan Bapak Abdurrahman Yesus, juga beliau hadir di sana. Yang kita hormati rekan-rekan kepala desa yang berhadir pada malam hari ini. Yang kita hormati Bapak Camat Sungai Pandang, alhamdulillah beliau dapat hadir juga. Bapak Camat kita ini baru sekitar 4 bulan Pak Camat. Ini camat kita sudah definitif. Lama kita PLT kan dulu, sekarang sudah definitif. Alhamdulillah beliau dapat berhadir. Mudah-mudahan beliau bisa badan dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Yang kita hormati para bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang dapat mengabulkan hajat pada kita pada hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan segala puja dan memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam limpahan rahmat, qudrat dan taufik yang berjualan, sehingga dapatlah kita melangkahkan kaki, bertatap muka dan bersilaturahim dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 15 Rabiul Awal 1946 bertepatan dengan 19 September 2024. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, qarabat, dzurriyyah, tabi'in ila yaumil akhir. Bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk atas nama pengundang dan sekaligus atas nama Kepala Desa Tambalang, pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, guru-guru agama, dan seluruh tamu undangan yang dapat berhadir pada hari ini dengan niatan yang sama dan tujuan yang sama, yaitu kita bersama-sama mentakzimkan dan memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, kita nanti mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Wabil khusus ucapan terima kasih
kepada yang mulia guru kita Muhammad Yaqub yang beliau telah sudi kiranya untuk dapat berhadir di tempat ini yang sudah lama kita tunggu-tunggu, kurang lebih 10 bulan kami menang beliau ini. Alhamdulillah beliau pada hari ini dapat mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan nanti kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Juga ucapan terima kasih kepada qari kita yang datang dari Amuntai. Beliau adalah qari terbaik tingkat Kabupaten Hulu Suraya Utara. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khusus jemaah Al-Kiram Tambalan yang telah membantu sebagian harta bandanya, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, sehingga dapat terlaksana acara kita pada hari ini. Atas kerjasama dan partisipasi kita semua, semoga kiranya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun juga selaku panitia mengucapkan ampun dan maaf jika sekiranya acara pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu sambutan, layangan atau apa saja yang kurang berkenan di hati dan sekalian, baik itu jamuan atau konsumsi yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami mohon ampun dan mohon reda. Bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira itulah yang mohon dapat sampaikan selaku panitia pelaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Kepala Desa sekaligus panitia peringatan pada hari ini. Selanjutnya acara yang sangat kita dambakan, acara yang sangat kita impi-impikan, yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan Tuan Guru. Sebelumnya kami sampaikan yang hadir undangan ini hampir 30 jamaah. Alhamdulillah, dalam dan luar penuh. Guru kemarin ketika di gedung NU baru hanya hari ini pulang ada jadwal di Alabiu. Nah, jadi tak kumpul guru yang mulai di Alabiu kemarin berdan. Alhamdulillah, waktu di gedung kemarin luar biasa banyaknya. Namun orangnya nang di Alabiu katang dalam pulang besar berdan. Itu bahasa kami dulu ya. Nah, untuk ini kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Tuan Guru. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid jami' al-kiram
لتذكير مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد مصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى آخر الدهور والأيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para muallimin, para asatidzah, pemuka-pemuka agama, sesepuh-sesepuh masyarakat, yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir ada di tempat ini, serta yang sangat ulun banggakan pian-pian sabarataan, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul, yang mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Sebab acara siang hari ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita, sebab acara siang hari ini Allah mempercepat qabulnya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di perayaan Maulid, yang mana kita ketahui bersama bahwa Nabi kita terlahir pada Senin 12 Rabiul Awal. Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Kalau menghitung dari penanggalan Masehi, berarti tahun ini 2024 kita merayakan maulidnya Nabi yang ke-1453 tahun, terhitung dari 571 Masehi tadi. Alhamdulillah, sampai detik ini, khususnya di tempat kita, bila datang bulan Maulid selalu bergembira menyambut Nabi Muhammad. Harapan kita berataan, bila kita himong lawan Nabi, kita berharap Nabi pun himong lawan kita. Sebagaimana ulama pernah bermimpi bertemu Nabi, dalam mimpi tersebut ulama ini berdialog dengan Nabi. Mimpi dengan Nabi itu pasti bujur. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi, ujar Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi berarti sahih, karena syaitan kadang-kadang menyerupai aku. Lalu si ulama ini berbincang-bincang dalam mimpi lawan Nabi. Ya Rasulullah, apa komentar pian terhadap umat pian yang apabila datang bulan kelahiran pian mereka bergembira menyambut pian? Apa komentar pian? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat. Man fariha bina farihna bihi. Siapa nang himong lawan kami, kami pun himong lawan inya. Nah, mudahan barakat kita nih artinya meluapkan kehimungan kita lawan Nabi, mudahan Nabi melihat kita himong juga berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sekalian yang ulun muliakan rahimakumullah, ketika diadakan acara maulid, maka ini menjadi wadah gasan kita sabarataan untuk lebih dekat, untuk lebih memperdalam, mengkaji siapa itu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Ini harus kita kaji. Kalau kita keseharian lebih banyak mengkaji orang lain, maka itu orang lain yang menguasai otak kita. Kita lebih banyak mengkaji Doraemon,
lebih banyak mengkaji Syifa, lebih banyak mengkaji Upin Ipin. Itu nahibah dalam hati ya kisah itu. Maka itu harus kita kurangi. Kita kurangi dan kita isi keseharian kita, wabil khusus selama bulan Maulid ini. Kita isi bagaimana caranya mengenali Nabi Muhammad untuk lebih dekat. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana itu Nabi Muhammad. Karena sosok seperti Nabi Muhammad ini orang yang paling viral sejagat raya. Mulai belum ada alam semesta, sampai karena alam semesta ini hancur, sampai karena dibangkitkan dan di hari kiamat, pemain utamanya itu Nabi kita Muhammad SAW. Kisah Nabi itu ada terus, mulai dulu sampai kapanpun ada terus kisah Nabi Muhammad. Ada keambihan kisah sini. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, ulun ingin berbicara sedikit tentang Nabi Muhammad sebagai oleh-oleh pertemuan kita hari ini. Sayyidil Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau menulis di dalam kitab Maulid Syarabut Tahur, salah satu maulid yang paling pendek, rawinya cuma 4 buting, tapi berisi tentang kehidupan Nabi Muhammad mulai belum dilahirkan sampai Nabi wafat. Komplit, rawinya cuma 4 buting. Ulun kalau acaraan di Kalua biasanya ulun katujung baca Syarabut Tahur, lakas makanan. Lakas makanan lihat. Handap, rawinya handap tapi komplit. Handap tapi komplit. Itu namun Habsyi panjang, tiba nih jakanya tiba nih rawinya baca tunggal putingan. Kayak tradisi orang di Jawa tuh, baca rawi tiba tunggal putingan. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyil talib. Baca tuh baca tarusan panjang. Tapi kita di sini adatnya syairnya aja kita baca. Rawinya seitungan, lakas saya untung juga. Tapi mau hendak rawi dibaca, syair dibaca, yang paling cepat Maulid Syarabut Tahur, karangan Habib Umar bin Hafidh. Nah, sebelum rawi Mahallul Qiyam, Habib Umar menulis menceritakan betapa hebatnya Nabi Muhammad. Kata beliau, فَأَبُوهُ آدَمُ نَالَ تَكْرِمَةً بِهِ وَلَهُ الْمَلَائِكُ رَبُّنَا قَدْ أَسْجَدَا وَعَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ رَأَسْمَ مُحَمَّدٍ مَعَ الْإِلَهِ فَبَانَ رُتْبَةُ أَحْمَدًا وَبِهِ دَعَا مُتَوَسِّلًا فَأَجَابَهُ بِالْوَلَدِ الْأَزْكَى قَبِلْنَا الْوَالِدَا وَلَمْ يَزَلْ مُتَنَقِّلًا فِي الْأَكْرَمِينَ وَكُلُّهُمْ لِلَّهِ جَلَّ وَحَدًا وَاللَّهُ يَكْلَأُهُ بِعَيْنِ عِنَايَةٍ حَتَّى تَلَقَّاهُ أَبٌ قَدْ مُجِّدًا عَبْدُ الْإِلَهِ فَحَمَلَتْ آمِنَةٌ بِالْمُصْطَفَى فَكَانَ فَخْرًا أَمْجَدًا وَلَمْ تَجِدْ ثِقَلًا وَلَا أَلَمًا وَكَمْ قَدْ شَاهَدَتْ آيَاتِ تَسْمُو سُودَدًا حَلَّ السُّعُودَ وَضَجَّتِ الْأَمْلَاكُ عِنْدَ الْوَضْعِ بِالتَّسْبِيحِ قَدْ فَاضَ النَّدَى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Itu rawinya tuh itu. Fa'abuhu Adam, maka bermula seorang bapak yang bernama Adam. Nala takrimatan, Nabi Adam memperoleh kemuliaan bihi, dengan sebab Nabi Muhammad. Adam mendapat kemuliaan dengan sebab Nabi Muhammad. Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Nah, lawan Nabi Adam itu malaikat hormat, sujud bermakna tahiyat, maknanya hormat. Nama Nabi apa malaikat hormat lawan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dapat kemuliaan seperti itu? Karena Nabi Adam dapat keberkahan Nabi kita Muhammad. Kalau ada keberkahan Nabi Muhammad, Nabi Adam bukan siapa-siapa. Nabi Adam bukan siapa-siapa. Apalah artinya Adam mun kada Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad diandaki di awak Nabi Adam, keberkahan Nabi Muhammad diandaki di awak Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam dimuliakan, dihormati oleh para malaikat. Mulia benar Nabi Adam.
Nah, sampai suatu saat kan Nabi Adam ini mengenal bujur siapa ini Nabi Muhammad. Wa ala qawaimil arsy, di atas arash, ra'asma Muhammadin, Nabi Adam melihat ada nama Nabi Muhammad. Ma'al ilahi, bersanding dengan nama Allah. Bila ada nama Muhammad, ada nama Allah. Ada nama Allah, ada Muhammad. Selalu bersanding berdua nih. Fabana rutbatu Ahmada, maka nampak di situ betapa mulianya seorang nabi yang bernama Ahmad, seorang nabi yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah Nabi Adam, Muhammad ini bukan orang biasa. Nama Muhammad nih kada orang iincaan. Ini orang harap nih deh. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Berarti kada orang sembarangan gitu. Suatu saat kan Nabi Adam ini maulah kisah pertama. Dahulu sidin berdiam di surga, nyaman, saraba ada. Di surga saraba ada, nak makan apa aja ada, macam-macam ada. Sampai sidin dapat bini lah di surga. Asalnya Hawaii juga sorangan, ada bisi bini. Tapi Tuhan paham, ulah akan Tuhan nak dicabut nih min dila'in min adla'ihil yusra, sabilah tulang rusuk daripada rusuk Nabi Adam nang di sebelah kiwa dicabut, faja'alahu Hawwa'a, maka Allah menjadikan Siti Hawa tulang rusuk sabilah nih. Sehingga Nabi Adam waktu teguring dicabut karena merasa, bangun guring melihat ada Siti Hawa. Takajud deh sih deh, kita takajud lo naluri lalakian tuh keluar. Mbak melihat binian, lakian tuh ya Pak. Mbak melihat binian, langsung nih hendak ini menjebak. Nah, tangan ini berulur dan wa madda yadahu laha, dalam riwayatnya. Nabi Adam mengulurkan tangannya hendak mencapai Hawa. Faqalatil malaikatu mah ya Adam. Malaikat berucap, stop wahai Adam. Walima Nabi Adam. Napa gerak? Jadi dia boleh jabai. Jar malaikat hatta tuaddiya mahraha. Boleh ikam mencapai damai, bayar dulu jujuran. Hanya jabai. Marah mudah jujur, jabai hasito. Ngaran Adam kahahan kanda. Wa ma mahruha ya Adam. Napa jujurannya? Jar malaikat tusalli ala Muhammadin salasa marrat. Ikam damai cukup bersalawat wan Nabi Muhammad 3 kali. Wa fi riwayatin 20 marrah, 20 kali Nabi Adam bersalawat. Itu jujuran Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa, disaksikan oleh para malaikat, sah pernikahan Nabi Adam. Rame berdiam di surga deh. Kisahnya nih, dua lagi bini rame. Suatu saat Allah itu melarang wan Nabi Adam. Dam ya Tuhan, ikam damai bebas di surga nih. Napa kakau hendak makan hasito? Tapi syuting ya Tuhan, aku melarang kau. Jangan memaraki syajaratul khuldi, pohon khuldi. Kayak apa guru aja pohon khuldi itu ya, jangan betakon. Karena keterangan itu pun kadang dijelaskan juga oleh ulama kita. Jadi mun ada sesuatu nang kada dijelaskan dari musbahannya, sesuatu tuh nang kada dijelaskan, jangan lagi kita konek. Arti syajaratul khuldi itu Allah aja nang paling tahu kayak apa bentuknya. Jangan tapi nang mau betakon kada jadi hasil juga. Ya lah, penting lah nang konek syajaratul khuldi itu kayak apa. Nah, wajib lah tahu, kan wajib juga. Jangan nang wajibkah tahu bentuknya? Nah mau kada mau kita mencari. Jadi anak murid itu harus ada juga bisa adab dan penguruan lah. Jangan batakon sesuatu nang pina aneh-aneh. Makanya jadi hasil tak? Yang tapi kita konek. Sama guru tuh batir ini, misal. Itu ada kalau dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, Syarah Lubabul Hadis. Ada Nabi bersabda, bila orang membarasi tahi cacak sebuting di masjid atau di musalla itu dapat bidadari. Nabi itu ada kita. Mun sudah kalimatnya nang kayak itu pahamai lagi. Jangan lagi betakon. Ini betakon, guru men 2 biji berarti 2 ikong lah ya. Kias seorang aja gitu, dosa betakon lagi. Apalagi sama nih guru aja muntahi ayam pang kayak apa pahalanya? Kan tuh tahi cacak. Sama aja juga guru pada bidadari juga, cuma bidadarinya lama mungkal. Tahi ayam tak kenal sedikit. Lalu mangkat tangan tapi kurang ajar nek pulang di belakang. Muntahi sapi bang guru aja. Muntahi sapi dia guru bungol sekampungan. Sawal sampai naik ke masjid ya bagi saya. Nah, bungol aja guru sekampungan.
Nyatu tuh contoh anak murid tuh jangan batakon sesuatu nah aneh-aneh. Jelas dan pahalanya saya beda dari kias hal lagi. Jangan tapi ditakone. Paham jalan? Jar Tuhan jangan mamaraki pohon holdi. Jangan diparaki. Tahu dah Nabi Adam deh. Pada itu larangan. Nah, tiba-tiba ada bisikan dari iblis. Iblis membisik. Dan coba ikam pikirkan. Ikam ini damai napa-napa aja dibulihi oleh Allah Ta'ala di surga. Kenapa yuk sabuting pohon gitu aja nang kada boleh? Coba ikam pikirkan damai. Mungkin ada rahasia di balik pohon itu. Oh, pintarnya iblis nih. Maor. Mungkin ada rahasia apa damai? Apakah mungkin keabadian ada di situ? Mungkin damai ikam di surga ini kada abadi. Ada salawasan di surga. Mungkin pohon itu yang akan membuat ikam abadi di dalam surga. Demi Allah, ya iblis. Demi Allah. Coba ikam pikirkan. Masuk sekalinya anuan iblis nih. Iblis apa bahasanya nih? Memadahi nih, membisik. Masuk. Kenapa masuknya itu? Masuknya itu penyebabnya sebuting ya. Lantaran iblis membawa-bawa nama Tuhan. Iblis membawa nama Allah. Akhirnya sampai Nabi Adam itu memaraki lawan pohon tersebut, maka dilarang diparaki. Akhirnya Allah Ta'ala pun mengatakan, Adam, karena ikam melanggar aturan, maka ikam harus memenuhi sanksi nang kuberiakan. Akhirnya Nabi Adam kan diponis dikeluarkan daripada sorga. Ketika Nabi Adam tak keluar pada sorga, jangan dianggap kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam kada salah, karena Nabi itu kada bisa salah. Kita biasanya mendapatkan salah di Nabi Adam, kada, sidin kada salah. Nang datang di iblis membisik lawan Nabi Adam, membawa ngaran Tuhan. Nabi Adam itu saking takutannya lawan Tuhan dan saking percayanya lawan Allah, maka siapapun yang membawa nama Allah, Nabi Adam percaya. Bisa dipahami ya? Ulun contohkan gini nah. Misal, pian tahu nih lawan ulun nih. Pian tahu ulun. Ya anggap aja pian mengenal ulun guru Yanur Kaluan. Oke, pian tahu ulun nih. Tiba-tiba ulun nih ada berisi tangan kanan. Kepercayaan ulun nih, kurang nih. Dan pian tahu pada inya tuh tangan kanan ulun. Tahu pian nih. Saking percayanya pian dan saking berwibawanya ulun di hati pian, tiba-tiba suatu hari datang tangan kanan ulun ke wadah pian. Assalamualaikum Ji. Salam. Nah, apa kabar datang sini? Ulun suruhan guru Yanor ya. Maaf Pak, ujar guru Yanor jar hendak minta duit non pian 3 juta. Kesan apa? Guru jaga pecahan ban di jalan. Jadi ke wadah pian jar disuruh karena pian dalam hati saking ulun dibawa di hati pian dan pian itu sangat cinta lawan ulun. Akhirnya pian kada panjang berpikir, kada banyak pikir. Oh iya kah, jangan 3 juta, 5 juta gini unjuk. Oh, akhirnya Pak Haji keluarkan duit mau unjuk lawan tangan kanan tadi. Ternyata ditipu oleh tangan kanan ulun. Padahal ulun kada ada kepecahan ban. Inya aja nang menipu duitnya bawanya menjeblay. Nah, misalnya itu Pak. Itu ilustrasi gambarannya Nabi Adam tadi. Nang datang di iblis tapi membawa ngaran Tuhan. Jadi Adam tuh percaya lawan ngaran Tuhan di mukaan tadi. Demi Allah damai. Coba ikam pikirkan. Kenapa nahjar Tuhan melarang ikam? Coba ikam pikirkan. Ilah ya Nabi Adam. Demi Allahnya tadi Pak, pemanisnya di mukaan. Akhirnya lalu Nabi Adam tuh tergiur dengan bisikan tadi. Salah lah Nabi Adam sih tak? Kada salah. Karena sidin demi Allahnya tadi yang dipakai sidin. Tapi karena sidin memang memaraki pohon yang dilarang Allah, mau kada mau Allah mengambil tindakan. Dan karena ikam menuruti bisikan itu tadi, walaupun aku paham ikam tuh saking cintanya lawan aku, kada kawat dengar ngaranku, ikam langsung percaya. Aku paham. Tapi karena ikam melanggar, mau kada mau ikam ku keluarkan. Akhirnya Nabi Adam pun dikeluarkan daripada sorga. Hikmahnya Nabi Adam keluar, ya nak kecempungan ini nah. Coba Adam kada keluar, bener datangnya ada Rusia kayaknya. Nah, alhamdulillah toh, itu hikmahnya. Lawan di garis bawahi Nabi Adam kada salah.
Itu di garis bawah kita. Nah, turun sidin ke dunia. Jarhabar Nabi Adam diandak di Sri Lanka, daerah India. Sedangkan Siti Hawa diandak di Jeddah. Jeddah itu kan Mine bahasa kita. Jeddah, di situ tempat Siti Hawa. Dipisah turunnya. Nah, ketika sudah di muka bumi, di situ kita bisa memikirkan ya. Kan aneh loh, orang diusir tapi disangui. Kan lucu loh. Nabi Adam tuh diusir kisahnya di surga, tapi disangui oleh Allah Ta'ala. Ikam damai memang ku keluarakan pada surga, cuman ikam ku sangui nang ini, nang dibaca, nang ini, nang dibaca. Bila ikam kena hidup di dunia, ikam membaca nang ini, dunia datang menyerahkan ikam. Dilajari Tuhan. Berarti sayang pada Tuhan Nabi Adam. Sayang bener. Mun ada orang mau usir, usir padahal ditolak. Ini kada diusir tapi disangui. Kan harap itu tak. Kan sampai Nabi Adam itu disangui doa. Ada kalau doa Nabi Adam, nang mana doa ini bila diamalkan, dunia namanya sahkan kita. Doa ini, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa rabbini bima qasamta li ya dzal jalali wal ikram. Itu redaksi dalam kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Redaksi kitab lain mungkin ada lagi. Tuh bila baca doa minto dunia menyerah. Tuhan melajari Nabi Adam. Besar nyaman Nabi Adam ke tapi lapah ada mencari. Belas sidin nak makan ada. Nyaman kita nak dilajari Tuhan. Nah, tentunya ketika Nabi Adam sudah keluar pada dunia, istilah kasar tadi tak salah kalau tak salah istilah kasarnya, walaupun kada salah. Nabi Adam karena merasa diri sidin ini kayaknya pernah melanggar papadah Tuhan, jangan diparaki ya Tuhan pohon tadi, tapi memaraki, lalu sidin hendak minta ampun lawan Allah. Terus Nabi Adam beristighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus minta ampun. Tapi Tuhan kada narima. Ya Tuhan aku dah nak narima damai. Berapa tahun Nabi Adam munajat, tetap Tuhan kada meherani. Nah, sampai pada kalimat wabihi da'a mutawassilan fa'ajabahu bil waladil azka qabilnal walida. Ketika Nabi Adam berdoa lawan Allah membawa Nabi Muhammad, fa'ajabahu, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau redaksi dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, Nabi Adam tuh berdoa, ya Rabbi bihormati hadzal waladi irham hadzal walidah. Ya Allah, dengan kemuliaan anak ini maksudnya Nabi Muhammad, berilah rahmat lawan ulun nang sebagai kuitannya. Nabi Adam berdoa mengambil berkat Nabi Muhammad, hanyar diterima. Ayo biar. Berarti Nabi Muhammad orang hebat. Sekelas Nabi Adam, doanya ya tawassul kepada Nabi Muhammad. Orang bertawassul mulai zaman Nabi Adam. Tiba-tiba wayah ini ada nang baca cakah, ada membolehkan bertawassul. Udah boleh je bertawassul, je syirik je. Syirik bertawassul muhasal orang. Baca cara min dulu Nabi Adam je bertawassul, mana alimnya seorang Nabi Adam. Sidin Nabi bertawassul tuh nyata. Kalau bertawassul bihormati hadzal waladi, dengan kehormatan ini Nabi Muhammad, irham hadzal walid, beri rahmat ulun sebagai orang tuanya. Nabi Adam je bertawassul, masa kita kada hendak bertawassul? Nah, di sini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia benar toh kisahnya mulai dahulu. Orangnya belum ada, tapi ternyata nama tersebut sudah dijadikan sebagai nama yang sangat sakral. Sampai Nabi Adam pun bertawassul membawa keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus daripada rawi tersebut, wabihi da'a mutawassilan fa'ajabahu bil waladil azka qabilnal walida walam yazal mutanaqilan fil akramina wa kulluhum lillahi jalla wahada. Senantiasa Nabi Muhammad itu dipindah
dari nur ini diletakkan di sulbi Nabi Adam, pindah lagi ke nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai nur itu berpindah semuanya kepada orang-orang hebat, semuanya kepada orang-orang mulia yang diletakkan nur Sayyidina Muhammad, sampai kepada kainnya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib, sampai kepada beliau kawin dengan bini sidin namanya Fatimah. Abdul Muttalib kawin bisi bini ngarannya Fatimah, bisi anak diantaranya Abdullah. Abdullah kawin dengan Aminah, akhirnya melahirkan Zohirlah kisah nang bahari itu, akhirnya nampak di tanah suci Mekah, diberikan nama Muhammad. Satu-satunya nama. Orang Arab waktu mendengar Muhammad merasa asing di telinga, karena orang Arab dahulu itu maulah ngaran banyak ngaran binatang, Sa'labah, Asad, Kalab. Ya Allah, orang bahari Kalab anjing, Asad singa, Sa'lab sarigala. Orang bahari itu ngarannya itu. Tiba-tiba Abdul Muttalib mengarani cucone Muhammad, asal ganjil di telinga orang Arab. Nah, apa aja Muhammad ini? Memang nama ini disimpan oleh Allah. Allah yang membuatkan takdir, siapapun kada dekat ingin maulah ngaran anak dengan ngaran Muhammad. Dede karena spesial untuk kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaran-ngaran yang lain banyak kayak Muhammad ini cuma satu. Waktu itu tuh menurut ini banyak kayak nang tuturutan dah menurut ngaran Nabi kan, karena memang panggilannya memang bagus bengaran Muhammad. Bahari cuma Nabi kita Muhammad satu-satunya yang bengaran seperti itu tuh. Kajut orang Arab seganjil di telinga, rajin Asad, Kalab, Sa'lab, ngaran-ngaran binatang, kebiasaan bubuhannya tak. Ini ngarannya sangat luar biasa di ngarani Muhammad. Terus berpindah-pindah kepada rahim orang mulia ke rahim orang mulia. Wallahu yakla'uhu bi'aini inayatin hatta talaqahu abun qad mujjida, sampai suatu saat takdir menyatakan abah Nabi bertamu lawan mama Nabi. Abdul Ilahi, seorang hamba Allah yang bernama Abdullah, kawin dengan Aminah. Ketika sudah kawin dianugerahi fahamalat Aminatun bil Mustafa fakana fakhran amjada. Maka Aminah maniankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana batianannya ini wala alaman wala siqalan, kadada sakit kadada barat, bida wa bibinian wadah kita. Binian wadah kita bila batianan tarasa barat. Ayok bawa parot mau ka hilir. Barat ngene, kalau dipacol Bang. Uring, lapah bahiring asal lapah beti harap mungkinnya. Tak awal orang batianan beti harap. An-naum 'alal wajah aja bahasa Arabnya. An-naum 'alal wajah, guring di atas muka, di atas hadapan, berarti harap. Berarti harap min asbabil faqri, lah itu termasuk penyebab fakir. Nyatakan toh, jangan guring berarti harap. Dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan disebutkan oleh Habib Sa'ad Al-Idrus, min asbabil faqri an-naumu 'alal wajah. Guring berarti harap, itu penyebab kada berduit, penyebab kada panduitan. Guring berarti harap kepanyialan ya. Makanya orang bahari baguslah manakutani kakanakan toh ya, jangan berarti harap mati umah supaya kakanakan jangan sial. Lalu ditakutane kena umum mati bila ikan berarti harap takutan kakanak di berarti harap. Lalu kenalnya kalau jadi orang sugih. Nah itu kan gitar juga orang tuha bahari tak memadahi. Dalam kitab memang ada, cuma kakanak tuh disampaikan bahasa kitab kan mau apa menerima. Lalu orang tua itu pintar menyesuaikan pandir khaltibin nas ala qadri uqulihim, memandiri manusia berdasarkan akalnya aja. Kakanak ya akal kakanak, pandiri bahasa kakanak. Oh kakanak ini paling takutan mun umanya kadede itu paling takutan kakanak. Iyo ikam mama ikam bisa mati takutan benernya. Lalu dipadahi bila bati harap bisa mati umah. Nah itu orang tua bahari. Jangan dulu dibantal aja, ya bisul. Yalah orang tua bahari pintar, lapah nukar bantal. Kena bantal, bentar kai diduduki supaya kakanak takutan pada hilok bebisul. Nah itu orang tua bahari. Ada nyamanan bang bebisul di burit. Tahiyat temu kada ingat mari pak pacah. Katanya nyamanan. Ya Allah. Jadi Aminah meniankan Nabi kada ada rasa berat, kada ada rasa sakit. Sampai waktu melahirkan pun Aminah diberikan
kehebatan yang luar biasa. Sakit kadada, berat kadada juga. Aminah itu melahirkan Nabi kita Muhammad bertempat fauqal farji wa tahtas surrati, ke atas daripada kemaluan, ke bawah daripada pusat. Di situ tempat lahirnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak lahir seperti kita. Kalau kita di mana masuk banyu, di situ keluarnya. Itu kita tak, di mana masuknya banyunya, situ tuh keluarnya kita. Tapi Nabi Muhammad kada fauqal farji wa tahtas surrati, ke atas pada kemaluan, ke bawah pada pusat. Di situ tempat dibikinkan oleh Allah. Operasinya pun operasi ilahiyah, operasi ketuhanan. No, nang tahu nih artinya ilmu Allah Ta'ala aja nih. Keluar Nabi kita kada ada bekas sedikit pun di tempatnya Sayyidah Aminah. Nah, sampai ulama itu mengatakan kalau ada orang memadamkan Nabi Muhammad lahir di kemaluan layaknya manusia biasa, maka orang itu keluar daripada agama Islam, murtad dihukumi. Bahkan madhab Maliki mengatakan boleh orang itu dikisos. Itu madhab Maliki. Madhab Maliki lah, kita Syafi'i gak ada. Boleh dikisos, hukum pancung itu, dimati orang. Mau wali menyambat Nabi lahir sama aja wan kita belain nya mau bang sama dalam maulid tiba sama lah Nabi lahirnya lawan kita, ada sama lah fahtazan arsyu taraba wastibasyara, arash bergoyang karena gembira waktu malam lahirnya Nabi itu. Gembiranya arash itu bisa bergoyang karena himong, bisa juga bergoyang karena sadih. Rahatan ada anak durhaka wan kuitan goyang kayaknya bungol abah nih aja goyang aras ser bungol aja aras ikam nih kuitan sama di bungol ikam nang bungol aja aras goyang aja sangit. Atau bini minta talak kan laki nang kada jelas ada penyebabnya, laki-laki berduit sayangnya dah laki kada berduit minta sarak, itu tuh kenapa dipertahankan di bini nang apa apa lapah maharagu nang itu. Makanya paling bagus biar berbini itu lawan tukang pom bensin, karena tukang pom bensin dari nol ya bang ya, sanggupnya dari nol. Jadi belajar hidup tuh jangan tapi mau lah biniannya. Yang benar binian wah ini menggugat cerai lawan laki, penyebabnya kan jelas. Bebayar bakal lahir sedikit nak minta cerai bapak kan jelas lalu beguyang aras goyang. Pernikahan itu jangan dianggap mainan, cerai jangan dianggap mainan. Agama membenci kepada orang yang kawin cerai kawin, agama benci itu. Cerai itu memang boleh, abghadul halal indallah at-talaq, halal memang tapi dibenci. Itu jalan terakhir. Mun kada kawa lagi di satu wakan hanya besasarakan. Itu terakhir nih toh. Ada ini kada bebayar salah sedikit sarah jar. Umay namanya. Kayak mainan ha. Allah benci nang itu. Ada 3 lah dalam hadis Nabi, ada 3 nang apabila canda-candaannya dianggap serius. Biar bergaya tatap serius, biar bergaya tatap sah jadinya. 1, nikah itu kenapa digagayakan? Bila rukunnya sesuai, syaratnya memenuhi, lalu digagayakan tetap sah. Ulun contohkan, abahnya sudah bawakil wan pangulo, abahnya nih abah kandung bawakil wan pangulo aja pian ulun izini dan ulun wakili untuk menikahkan mengawinkan anak ulun dengan si Ano utarima aja pangulo dah. Lalu tiba-tiba pangulo nih ketika sebelum akad nikah yang aslinya mentes lawan pengantin, bisa lah tes-tesan, tes pang aja. Tapi Pak Olo nih mentes mulai awal, anu nih ijabnya mulai awal. Jar Pak Olo, ya utuh tanggiling, ya utuh tanggiling, bin utuh sarigala misalnya. Ikam aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Diang Japun binti utuh Tarti dengan mahar sarak hintalo misalnya. Jadi mulai situ pangulunya membaca mulai situ. Aku nikahkan je pangulo. Jadi jerlakinnya ulun tarima nikah dan kawinnya. Nah kayak apa? Kayak ini ya aja loh aja. Itu sudah sah. Itu sudah sah.
Makanya mun hendak mentes jangan kayak itu. Pangulo deh hendak mentes. Kita coba bang dulu aja bang ulo. Tapi pangulonya jangan ijab kabulna aslinya. Kayak ini jangan ikam kayak pemanyakon. Tunai, kayak itu aja gin. Ada ini kan udah mulai awal tadi. Aku kawinkan, aku nikahkan. Di sahutnya sah deh tak. Padahal main-main tetap sah. Pahamnya kan? Itu tak. Mun hendak mentes, nang hujungnya aja. Tunai, ulun tarima. Oh ya sah. Nah, itu kan ada bapangin toh. Mun mulai awal tadi, aku nikahkan, aku kawinkan. Selengkapnya pengulung baca, itu sudah sah. Sudah sah nih tak. Nah, itu bisa terjadi tak? Bisa terjadi nah kayak tak. Jadi pengulung mantis dengan kuku panjang pengulung nah hadapnya aja. Nah hadapnya aja pengulung tunai. Bisa lagi nya mantes itu. Nah kayak itu aja. Nah, nikah tuh kalau dia anggap main-main. Sama talak kayak itu juga. Kalau dia anggap main-main sambil bedong mahampas dunduman. Bini ditalak. Tak je mahampas dunduman. Utalak biniku jar. Han. Napa nih toh? Jatuh. Karena kalau dimamain nakak pang talak. Begagaya tuan bini di rumah sambil beragaban. Ya, ikam ku talak jar. Han. Bulan jadi lelaki kayak itu. Ada kawan dimainakan kalimat talak. Nah, cuman kalimat talak ini harus bujur-bujur diperjelas. Bila ada orang bahasa sarakan, harus bujur-bujur diperjelas. Karena ulun menemui di lapangan dia. Ulun menemui beberapa kali di lapangan. Orang ditalak kada jelas. Oh kayak Pak Guru aja, ditalak kada jelas. Lakinya pakai bahasa kinayah, bahasa sindiran. Ini lapah nih nih, menentukan hukum sindiran nih. Jadi kayak ini lakiannya datang ke rumah mintuhannya. Ma, ya, bini ulun sarahakan buat pian. Jatuh mah talak, menyarahakan. Jatuh lagi tak. Ada lagi yang nyambat bini ulun talak mah, dedelok. Ulun sarahakan berarti masuk dalam kategori talak kinayah, sindiran. Nah ini harus diperjelas. Jangan jadi kuitan lawan jadi biniannya langsung. Berarti terhitung mulai hari ini nak ikam sudah beidah. Belum tato, busiah lakiannya pas maatar toh. Aku nyarahakan bener ya, nyarahakan satu mat mendinginkan suasana. Bisa juga kayak itu, makanya diperjelas dulu. Jadi langsung malam tuh orang datang pada ulun. Habis dah masa idah kisahnya. Anak belaki nih, anak belaki. Kahan kan belaki. Datang pada ulun nih. Kayak Pak Guru aja. Kawala sudah lah ulun belaki aja. Ulun mau dilihat dari kisah ini nih, masa idah ikam habis bang sudah. Habis masa idah ikam. Cuma ulun maanyaki pulang nih. Ikam pas disarak lagi ikam semalam, kata-katanya apa? Jelas kada? Ikam ku cerai, ikam ku talak atau apa? Kayak ini guru aja. Ikam ku sarahakan wan mama ikam aja. Ulun. Hadam dulu, hadam. Ikam ada kada nomor laki ikam? Mantan tak ada kada? Sudah pak ulun bloknya. Buka aja ulun bloknya biasa. Teleponik mantan laki ikam tuh kisahnya mantan teleponiknya minta maaf lah aja ulun teleponik pian ada parlo napa aja nyalake gue kubulikan kah aja nyalake yo pede bener ada aja maaf lah aja ulun bangai aja kada nang gue pian membulikan pang aja ulun di mana kuning waktu pian menyerahkan ulun semalam niat pian dalam hati itu manalak kada jujur aja pian jawab jadi jar nyalake jar ulun pas menyerahkan lawan mama pian niat dasar manalak cuma bahasanya menyerahkan berarti jatuh berarti ya malam lah jatuh aja karena niatnya di hati manalak ulun sarahakan tapi niat menyerahkan manalak dalam hati nih jatuh aja bang mun itu boleh nih guru ulun belaki sudah aja boleh benar ada lah ulun calonnya sudah dede guru aja jurang hendak mencari kayak apa kayak biar bang jar camoh lalu jurang lalu tuan guru ketumbahannya itu bang ditulak sayangnya juga biar orang handap tuh diterima ya lah aja sini baik belaki tuan guru daripada belaki nak ada jelas usia tak belaki nak cubung saben hari diungkap mau ke bener ya dan tuh kada kau main-main itu lah talak dah kau main-main sama rujuk kada kau jadi memainakan rujuk
nikah, talak, rujuk itu kada kawan dimamainakan. Bercandanya dianggap serius jan Nabi. Nah, itu. Nah, kamana layaunya kisah itu tadi ya. Mana kisahnya tadi ya? Layau itu ya. Kisah nang kemana? Jadi layau kabata talakan tadi kisahnya apa kisahnya lagi? Bon. Kelahiran Nabi. Mana layau bener tadi kan? Jauh layaunya. Ini aras beguyang tadi lah. Bahtazal syutoroban mesti bisyarah tadi. Itu Rasulullah tuh kayak itu jauh kada samawan kita. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi haibahnya tambah kuat. Wamtala'atis samawati anwara. Langit dipenuhi dengan cahaya. Cahaya yang mulai di bumi naik ke langit. Kada nang langit artinya bercahaya berdahulu kada. Tapi cahaya datang di Nabi Muhammad menyebabkan langit hibah lawan cahaya. Malam itu toh. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat geger, gemuruh memuji Tuhan, bertasbih. Pokoknya geger di langit karena malam itu kelahiran Nabi Muhammad. Sampai kepada rawi walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih. Senantiasa Mama Sidin itu melihat berbagai macam keajaiban. Sampai Habib Umar tadi qad syahadat ayat tasmusu dada. Selama beliau mengandung Nabi Muhammad macam-macam keajaiban dilihat. Tamimpi nabi-nabi, didatangi bubuhan nabi-nabi, semuanya berwasiat bari anak ikam ngarannya Muhammad. Sampai Nabi Adam itu pernah datang dalam mimpinya Aminah sampai memberikan kata-kata, wahai Aminah, baca kalimat mu'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa daripada orang-orang nang dengki lawan anakku ini. Karena banyak nang dengki lawan Nabi Muhammad, banyak nang hendak memikirkan membunuh lawan Nabi Muhammad. Itu kan Nabi kita dah. Orangnya tuh dihirii orang nang dengki lawan sidin, orang nang ada sangit lawan sidin, orang nang dengki. Makanya jangan mimpi jadi orang terkenal mun kada sanggup menghadapi kedengkian orang lain. Nabi Muhammad ini kan terkenal, Nabi yang paling hebat, ujiannya paling berat. Itu tuh sidin. Jangan mimpi jadi orang hebat pun kada kawal melewati ujian berat. Jangan mimpi jadi orang sukses kalau tidak bisa melewati proses. Jangan mimpi jadi orang sukses kalau bisanya kita ini cuma protes. Jangan mimpi. Nabi Muhammad tuh orang hebat, ujiannya berat, macam-macam diuji sidin. Jadi Aminah melihat berbagai macam keajaiban. Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Sampai sempurna masa hamilnya Siti Aminah, lalu beliau melahirkan. Falamma ishtadda bihal talaq, maka manakala bersangatan ciri-ciri mendekati kelahiran itu sudah dekat, biizni rabbil khalaq. Biizni rabbil khalaq, bukan biizni rabbihil. Itu diceritakan di kitab itu salah. Biizni rabbil khalqi itu namanya. Kada deh itu ada berubah. Biizni rabbihil kada ada. Biizni rabbil khalqi. Mun ada di situ hagen tayangan ngarannya. Kamana dumirnya tamulingnya. Ada di situ dakwah. Biizni rabbil khalaq, sesuai dengan aturan i'rab bahasa Arab. Biizni rabbil khalaq wada'atil habib, lalu beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan dalam keadaan sujud, syakiran bersyukur, hamidan memuji, ka'annahul badru fi tamamih, wajahnya Nabi Muhammad seakan-akan bulan purnama. Itu Nabi kita Muhammad, jauh berbeda lawan kita. Hebat Nabi Muhammad, makanya kada kawan bisa sama akan tuh kada kawan. Nah, melewati momentum maulid ini kita disuruh makin mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Dalam waktu yang sedikit ini kita tambahi lagi agar kita lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut di dalam kitab-kitab tarikh, disebut dalam kitab-kitab sirah. Banyak dikisahkan tentang Nabi Muhammad. Di antaranya disebut oleh Habib Ali dalam Maulid Habsyi. Habib Ali menyebutkan Nabi Muhammad man bis-sakha wal wafa takhallaq. Man bis-sakha wal wafa takhallaq. Orang yang dengan sifat
Dan sifat menepati janji, beliau itu berakhlak. Akhlak Nabi Muhammad di sini ada dua yang kita ambil untuk hari ini. Satu, pemurah. Dua, menepati janji. Ulun jelaskan dari belakang. Menepati janji. Kita nih hidup banyak ingkar janji. Kita nih, apalagi mohon maaf, kada sabarataan bang, cuma karancakan. Beda antara pilkada lawan pilkabid. Bila pilkada itu biasanya nang mana nang jadi itu kada tapi baik orangnya, bila jadi kada ingat. Lain non pilkabid, bila kada ingat jadi. Nah, itu bedanya. Ini kita nih parak sudah pemilihan nih. Artinya nang mana-mana berjanji, silahkan berjanji, tapi tunaikan bujur-bujur. Dan ingatakan mau hendak mencalon itu berjanji itu na wajar-wajar aja. Mohon maaf lah, ulun suatu tamu nak orang calon pembekal berjanji kada mengingat. Bila ada pengantinan, aku menyumbang aqua 30 dus. Bila ada orang kematian, aku menyumbang 1 juta je pembekal. Nah, tu janji itu orang kampanye rame ya, orang cocok. Babaya jadi pembekal hanya sehari mah dilantik 7 orang pengantinan. 7 orang pengantinan biar 30 kali 7 berapa dos nukar aqua. Pembekal. Ayo. Mbahnya pulang orang 7 pengantinan, halak sehari orang kematian. Di kampung tak. Bakal kematian di jarang mungkin ada kawan. Hari ini ada mati, besok ada pulang mati. Bahalan sehari orang mati 1 juta ya, seikong kali bertiga 3 juta. Itu tadi 7 pengantinan kali 30. Berapa pembekal kalau ada duit? Takor bandar. Nah itu ngarannya berjanji kada mengingat. Orang dihitung gaji seorang berapa, kawa kada kira menyumbang seito. Lain sambatannya jadi pembekal, orang jadi sersugih kada hulu. Ulun banyak bisi kawanan jadi pembekal, tapi sidin betul bara. Kada apa-apa. Sampai sidin tuh 3 periode, anaknya pulang disuruh buhannya. Nyaman dia buhannya. Nyaman urusan apa aja duit seorang keluar bekal. Biar ada betul bara sidin. Bila setahun kita kaum, hatib, imam, tulang akan sidin, umrohan 30, tulang akan pembekal aja. Tapi betul bara belakangnya ada itu bang. Apa janji itu mai ingat. Nah artinya nang kita nih memang kawa menunaikan. Jangan berjanji kada mengingat. Amun Nabi Muhammad, setiap yang dijanjikan Nabi pasti ditunaikan sidin. Dan setiap janji Nabi pasti terjadi. Apa aja pasti terjadi. Ranjak kalau sudah kita mengaji hadis-hadis tentang mendekati kiamat, itu janji Nabi itu beradaan. Kaina aja Nabi terjadi ke ini, kaina terjadi ke ini. Para kiamat nih, salah satu hadis nih, Nabi menyebut sayati 'alan nasi zamanun yakunu halaqur rajuli 'ala yadi zaujatihi. Panjang pak hadisnya gitu. Akan datang ya Nabi satu masa di mana seorang lelaki binasanya di tangan bini. Itu fenomena para kiamat. Binasa seorang laki-laki di tangan bini. Makanya laki-laki ini banyak hendak-hendak umurnya. Bininya pemamayan. Stres nyalake. Imbas stres jantungan, stroke juga, lakas mati. Bininya membinasakan. Bisa awaknya nang binasa karena garing atau agama laki nang rusak gara-gara bini. Itu Nabi loh menyambat dan ini terjadi zaman sekarang. Terjadi bujuran. Ada lelaki itu nang ada tahu apa. Aku guru aja nang penting berduit. Ada tahu di mana kah pokok taros. Haram kah halal atau syubhat. Oh, yang penting berduit daripada bini babamai aja. Ada jurang itu. Sampai berarti masanya sudah. Lapah madahi nang itu pian lapah bener. Lapah madahi. Jangan anuai. Jangan bayi ingat jangan kada. Yang penting kada di mamai bini. Salah dulu ikam tuh orang bini ikam tuh bini ikam tuh menyesatakan ke ikam kayak itu. Jangan begini wanita. Ini bapak gurunya kawin bahasa dulu apa susahnya. Mau paham begaduh nang itu. Itu men orang tuh kada baik bapak digaduh. Menyesatakan seorang kanannya. Awak hendak beribadah dilarang. Awak hendak sembahyang berjamaah, boleh dia nyembini. Tarik nyembini di tape. Wan aku haji di sini. Bopeng kayak itulah. Mau bang tuh bini karena mengalihi laki udah boleh nggak kayak itu tuh. Jadi
Orang-orang wayah ini tuh sudah banyak nampak tanda-tanda yang disebut oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi menepati janji. Kita tahu itu juga bila berjanji ditepati. Apalagi penceramah lah, bujur betulis benar tak? Ulun asisten nama nulis. Ulun pian kada kaanuan. Ulun suah ada bahari mengikuti jadwal seorang. Banyak jadwal na ulun kada tulis. Jadi ulun kan hendak lagi nang itu. Makanya bila ada orang yang undang, hubungi asistennya ulun. Oh, asisten juga. Ada bupatinya, kami bisa asisten. Tuan guru kita asisten juga. Cuma asistennya lillahi ta'ala. Ada depan asisten artinya. Ayo wae manuakan jadwal guru 500.000 lo kirim aja. Ada nang itu, ada. Inya ikhlas saja maturakan jadwal. Ikhlas saja. Inya na maturakan di pian rutenya guru wae. Subuh tadi kita munti pugaan sana pian bah tengah hari jarnya ke Tambalang kena malam kena pian ke Tanjung karena ulun guring di Kalua nih malam ini jatah di Kalua guring nah apa tahu ada kan ulun rumah banyak kayak itu nah. Di Kalua ada, di Barabai ada, di Banjar ada rumah ulun sarah ulun nih ada guring di mana kayak itu apa kada ada masalah ulun pian nah rutenya guru aja esok pian di Mandua muntai pulang jam sejalur. Jadi sekalian ulun menyampaikan bilanya orang atau bahajat ulun itu biasanya harus mengumpati aturan ulun tanggalnya nih imbah itu nang kedua menyesuaikan jalur rute perjalanan ulun kada mau apa artinya di Halabius ini hendak mengundang posisi ulun di Samarinda kayak apa ulun nyasah atau pukang awak di motor ada kawan nah makanya tuh sesuai jalur nah ini kan jalurnya Kalua Hulu Sungai Utara Tanjung ini sesuai di jalurnya kau aja menyasahi itu nah bila Banjar kena Banjar ulun karena ulun tuh rutinan di Banjar 4 hari ulun pasti keluar karena 3 hari ulun di Hulu Sungai ada rutinan di Kalua tiap malam Kamis karena di Barabai ada rutinan malam Jumat itu di Masjid Az-Zikro ada rutinan jadi berbagi sudah ada aturannya makanya harus sesuai rute perjalanan kayak itu tak makanya lapah aja mengundang guru Yanur tuh katanya lapah bang rutenya kada sesuai nah cuma nang kawa tarus mengundang tuh Haji Isam aja Haji Isam jangan kawa soalnya Haji Isam bisi helikopter nya kawa mau ambil biar di mana guru aja kami ambil 2 jam aja pokoknya jam sana kami antarakan ke Banjar oke jurang ini apa helikopter kebetul izin situ 45 menit sampai nah pakai capung tang kuning tarabang itu kawa terus sidin mah nyalok jadwal orang kawa karena sidin kawa mau ambili nah mengka kayak kita nih hendak menyalok ulun nama tengah jalan menyasah jadwal buat biar ada kawa ada itu helikopter makanya ulun mau di bubuhannya buhan nikam toh anak mau undang ulun terus helikopter mau pilih ayo aku mau pulangkan jurang nah itu sekedar sekelas info lah jadi menjadi penceramah tuh ditepati janji jangan sampai kada tepat janjinya ada penceramah tuh kada tepat janji bisa juga berubah asalnya tak dahulu masih git sini dah mau undang tiba-tiba ada undangan bos batu bara Pakajut di hari yang sama jadi gurunya badalkan aja di Masjid Tambalang aja kita ke batu bara situ aja nyata banyak amplopnya aja nah itu camoh itu tak itu orang mengotori amanah harapnya inya diamanahi untuk mengemban ilmu tapi ilmunya dipilihnya bila nang tak kasih kadegin jar itu tuh ngalih bener itu tak ada kita orang jangan memilih itu aja guru siapa tanda hulu itu nanti kabulakan jadi tahun ini nah ulun kabulakan tak masuk jadwal nang 2 tahun lalu kada dapat jangankan pian paman birin hajar ini dapat jadwal malam Sabtu tadi ulun wadah paman birin 2 tahun paman birin meminta ada awalnya ulun ibak hanya tahu nih paman birin minta ulun badahkan ibak dasar ibak kayak apa nah kalau pastinya memilih bila gubernur didahulukan kada itu jangan nangpian kayak itu keluarga ulun aja bisa kada kawan orang kaluar aja sana mengundang guru Yanur aja membuang benar jawan kaluar aja maaf jualan ulun kada membuang kaluar Tuhan pian masalah bila hendak acaraan hanya mencari kayak orang lebih hirahnya cari wisek mau bang aja ulun kayak itu ulun ada jadwal tanda hulu Tuhan pian hendak menyalok
sini Nabi bersifat sakho. Arti sakho itu pemurah. Habis ini kita lihat. Sakho itu pemurah. Cuma dalam Islam itu pemurah ada 4 tingkatan yang harus kita tahu. 1, as-sakho. Sakho artinya mau memberi bila diminta. Bila orang meminta, kita memberi, itu sakho. Ji, umpatkah menyumbang? Nih orang ada acara maulidan, umpat di sini. Sakho berarti. Orang itu pemurah karena diminta lalu mau memberi. Ada tingkatan yang lebih hebat daripada itu. Al-jud. Al-jud. Jud itu bahasa Arab, bahasa kita memberi tanpa diminta. Orang ini kadang meminta tapi kita memberi. Melihat sidin teh. Ada nini berjalan Tuhan marah sebenarnya. Disinggahi sidin, nek na duit nek. 1 juta dunjuke keserpian belanja. Makasihlah jadi nek. Nininya kadang minta tapi sidin nama memberi. Itu namanya al-jud. Yang ketiga lebih tinggi lagi derajatnya, al-karam. Al-karam. Kaf ra mim, karam. Lain karam bahasa kita. Karam. Al-karam artinya menyumbang dengan skala besar. Sidin itu bila mau memberi 100 juta, 200 juta, itu karam namanya. Karam. Ada yang lebih tinggi daripada itu, al-izar. Izar artinya mendahulukan orang lain. Biar aja orang lain kanyang, aku ada bapak lapar. Yang penting orang lain kanyang. Biar aja orang lain berbagi aja duit berdahulu, aku ada sakit. Mendahulukan orang. Al-izar. Nah, semuanya 4 ini Nabi Muhammad mengerjakan. Nabi bisa memberi kalau diminta. Nabi bisa memberi walau tidak diminta. Nabi bisa memberi dengan jumlah besar. Nabi bisa memberi mendahulukan orang lain walaupun sidin kada dapat. Pernah dalam satu riwayat orang lain sekampungan kanyang, Nabi malah kelaparan. Nabi mendahulukan orang lain. Nah, kita mungkin kada kawan nurutin izar, kita kada kawan. Nyala diaruhan aja kan kada. Kon kita dahulukan orang, aku juga dahulu. Ada nang 2 marau dahulu. Orang belum mayo lagi itu haram tuh lah. Bapak ambil 2 dahulu soteng kan. Kami keduanya bisa dinasi 5.000 jar. Ada sawat saja habis jar. Napa seikong 5 ambil. Jangan gitu, ambil hak orang karena ambil hak orang. Izar kita kada kawan gawi. Karam mungkin kada kawan. 2 aja kita tina harapan kawan menggawi. Jud lawan sakho. Jud bisa kita gawi, sakho bisa kita gawi. Sepaling kada benar sakho. Bila ada orang minta, beri. Bila ada orang minta, beri. Jangan ada orang minta-minta disariki. Kenalnya pegelengan aja kayak kakak bangki, mau minta aja gawian. Pembamainya iya, memberi kada. Lah camuk bener jangan pengemis gitu. Jangan gitu. Siapapun yang minta kita beri. Walau hanya sedikit, la tastahyu min i'ta'il qalil. Ikam jangan sumpan memberi yang sedikit. Nang sedikit itu pun ada hitungannya. Ulun dapat takutnya pian. Jawab jujurlah. Kalau pian berduit 10.000 lawan 5.000, kira-kira nang mana masuk celengan? 10.000 lawan 5.000, kira-kira kebanyakan, dijawab kebanyakan aja. Nang masuk nang mana? 5.000. Di mana-mana survei sudah membuktikan. 5.000 nang masuk celengan. Kalau rizkinya bertambah, harusnya bersedekahnya tambah banyak. Tapi manusia ini kada, makin banyak berduit, makin pamalar. Ulun contohkan, asalnya ketika berduit 15.000, wani menyumbang 5.000. Tapi ditambah Tuhan duitnya 2.000, 10, 5.000, 2.000. Kira-kira nang mana masuk celengan? Aneh lah, 2.000 nang masuk celengan. Dan ini survei sudah membuktikan di mana-mana pian duit nang paling banyak insya Allah bawa orang ke surga, gambarnya cuma 3 buting. 1 gambar Cut Nyakdir 1.000, nang kedua Husni Tamrin 2.000, nang ketiga Dr. Idham Khalid 5.000. Ini nang paling banyak bawa orang ke surga. Sisanya Insinyur Juanda, Soekarno Hatta, itu banyak di pasar. Itu banyak di pasar dagangannya. Survei membuktikan di mana-mana. Kada percaya, takut nih kaum hari Jumat. Silahkan buktikan, takut nih aja kaum. Kaum tuh bila berhitung banyak 50 kah, banyak 100 kah, banyak 2.000 kah?
yang lalau dicilingi wara. Nah tuh camoh lalu itu. Nah lah, walaupun sedikit ada aja hitungannya, tapi maksud ulun belajar mun rajaki itu makin banyak nyumbangnya banyak juga. Jumahan ini 2.000, pas Jumahan Dudi rajaki banyak 20.000. Jumahan Dudi makin banyak duitnya 200.000. Jumahan Dudi makin banyak 2 juta buat di ciringan. Lawas ini nah buat itu berbutingan 2 juta lah dibuatin. Makin banyak duitnya kena 20 juta timbai ke panitia 200 juta. Itu orang ada kita nih kada lulus di awal tadi Pak, makanya kada mau sugih. Hanya 15.000, wane 5.000. Bayar tak 17.000, 2.000 akhirnya juga. Harusnya pas 17.000 tadi 7.000 dong disumbang kan kayak itu. Lalu kita nih mau lulus ujian, nah Tuhan nih kami kada lulus dah. Ada cocok jadi orang sugih. Kami nih Tuhan jadi orang sugih, mengalihi orang-orang di Banua. Sambatannya sugih tapi pemalar. Nah, jadi orang Bugis seke, jadi orang Bugis. Orang Bugis yang berpemalar tuh seke, ya seke di orang Bugis. Hanya orang Banjar sake di orang. Mau benar, di orang Bugis nih ikam nih seke aja, maaf aja ikam sake, jarak kayak gitu. Umul di Bugis. Bahasa Bugis memang seke gitu lah. Lah ya benar benar. Jadi sama belajar kita nih jadi orang pemurah. Banyak orang jadi wali itu lantaran pemurahnya itu. Nah ini sifat Nabi Muhammad. Jadi dari awal ulun sampaikan tadi macam-macam kemuliaan Nabi Muhammad, macam-macam kelebihan Nabi Muhammad. Terakhir ulun sampaikan 2 buting akhlak Nabi Muhammad, mendapati janji dan bersifat pemurah. Mudahan ada manfaatnya lawan kita sabar taat. Semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berkah, anak cucu salihin salihah, kita berada selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela amun ada salah ada khilaf, hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wa alihi wa zurriyyatihi wa barik wa sallam al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur umat Sayyidina Muhammad sallallahu Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li auladina wa li amina wa li muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma tabillahu masalamata wa sihhata wa rafina alaina wa ala man qabana wa ala bikir hujjah fi barika wa barik fanzurna ya Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim awalana wa sallim niyatana wa sallim wa sallim awalana wa sallim niyatana wa sallim awalana wa ladina wa banatina wa sallim asujina wa sallim lana al-afati wa sallim tawhidina wa sallim ikrina wa sallim ifatana wa sallim qaryatana wa jiranana wa sallim biladana wa sultanana wa sallim bitana minan nar wa minan rusus wa harbi wa sallim jami'in asal jami'al mu'minin wal mu'minat. Allahumma jalna rahata bidayhi. Allahumma jalna rahata bidayhi. Allahumma jalna rahata bidayhi. Allahumma jal hayatan hayatan tayyibatan mu'minatan sakinatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma jalna jannata bi rizqi. Allahumma jalna jannata bi rizqi. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana wa bizana mamada ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana wa bizana ada ya wasi'an ya Rabbi
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi dan dilanjutkan dengan doa terakhir, maka selesai acara kita pada hari ini. Ulun selaku pemandu acara pada hari ini mengaturkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.